Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Kelton Hampton FC beberkan performa Elkan Bagot. Eksperimen Indra Syafri berlanjut, Fajar tak takut jadi incaran. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Fajar Fatur Rahman memang sedang menjadi sorotan karena penampilannya bersama Timnas Indonesia U22 yang cukup luar biasa. Karena ia tidak pernah absen dalam urusan mencetak gol dari 3 laga yang sudah dijalani, yakni kala menghadapi Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Tentu saja catatan tersebut bisa bertambah mengingat masih ada pertandingan yang akan dijalani oleh Garuda Muda. Namun tentu tidak mudah lagi bagi Fajar Fatur Rahman untuk mencetak gol di pertandingan selanjutnya. Kini ia dipastikan bakal menjadi perhatian lawan-lawan berikutnya, Timnas Indonesia U22, di mana sang pemain akan menjadi incaran dan dijaga agar tak leluasa mencetak gol lagi. Namun dalam hal ini Fajar Fatur Rahman mengaku bakal berusaha tampil lepas, tak memikirkan apa yang dilakukan oleh lawan. Timnas Indonesia U22 berhasil mengunci tiket ke semifinal cabur sepak bola SEA Games. Dalam hal ini pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri pun bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras para pemain. Namun mantan pelatih Bali United itu mengakui dirinya masih belum tenang lantaran harus menunggu hasil lengkap dari grup B untuk melihat lawan Timnas Indonesia U22 di semifinal. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengakui bahwa dirinya dan staf pelatih sudah menyiapkan strategi yang terbagi dari 3 tahap dalam upaya merengkuh medali emas SEA Games 2023. Hal itu disampaikan Indra selepas Timnas Indonesia U22 dipastikan lolos ke partai semifinal SEA Games usai mengalahkan Timor Leste. Ya, kita lihat strategi berturnamen juga harus ada. Juara itu harus dicapai secara bertahap. Kami menyusun periodisasi dalam 3 tahapan, yakni grup, kita lalui dengan sukses. Selanjutnya tinggal semifinal dan final. Secara bertahap periodisasinya harus paham, kata Indra Syafri. Kamboja bakal bersua Timnas Indonesia U22 di laga pamungkas grup A SEA Games 2023, di mana saat ini posisi tuan rumah terbilang cukup tak aman. Kekalahan 0-2 dari Myanmar pada minggu kemarin membuat Kamboja terancam gagal ke semifinal. Jadi untuk bisa ke semifinal, Kamboja mesti mengalahkan Timnas Indonesia U22, sedangkan di laga lain Myanmar tak menang lawan Filipina. Untuk itu pelatih Kamboja U22 Ryu Hirose pun berharap skuadnya memetik kemenangan di laga pamungkas demi bisa melaju ke semifinal SEA Games 2023. Ryu Hirose pun ingin Kamboja U22 belajar dari pengalaman di laga sebelumnya, di mana ia menilai saat lawan Myanmar para pemain tertekan dengan kehadiran penonton di stadion. Situasi tersebut membuat pemain menjadi tidak bisa mengontrol emosi dan kehilangan fokus sehingga kalah dari Myanmar. Jelang laga lawan Timnas U22, ia pun tak ingin hal tersebut terulang kembali. Kamboja bertekad mengalahkan rival di laga pamungkas grup A nanti. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas fase grup SEA Games 2023. Ex-pelatih Bali United itu memberi sinyal akan mengistirahatkan pemain-pemain pilarnya. Pasalnya, dipastikan anak asuh Indra Syafri akan tampil tanpa beban di laga pamungkas versus Kamboja karena sudah dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023. Sejauh ini hanya Haikal Al-Hafiz yang belum diturunkan. Bisa jadi laga pamungkas esok adalah kesempatannya. Indra Syafri sendiri menjelaskan keputusan dibalik pemanggilan Haikal ke skuad Timnas Indonesia U22. Menurutnya, sang pemain benar-benar bermain sepak bola dengan hati yang tulus. Itu artinya Haikal amat layak diberi kesempatan di SEA Games kali ini. Laga versus Kamboja pun bisa dijadikan ajang baginya untuk unjuk gigi. Indra Syafri sempat mengatakan dirinya ingin menggunakan pemain multiposisi di SEA Games 2023, di mana hal itu diungkapkannya usai Timnas Indonesia U22 usai beruji coba kontra Bayangkara FC lalu. Gayung pun bersambut, Indra lantas menemukan sosok serba bisa yang diinginkannya. Sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Alfeandra Dewangga. Dan terbukti, Dewangga dipasang sebagai bek tengah kala Timnas Indonesia U22 menghajar Filipina 3 gol tanpa balas. Sementara di laga versus Myanmar dan Timor Leste, Dewangga dipasang sebagai gelandang bertahan.
Ketika membantu timnas Indonesia U22 pesta 5 gol ke gawang Myanmar U22, Dewangga pun sukses menjadi pemain dengan jumlah tackle sukses terbanyak yakni 5 tackle. Hal itu menunjukkan bahwa Indra Syafri ikut penasaran dengan kemampuan Dewangga tampil di banyak posisi. Memang bukan rahasia lagi bahwa Dewangga merupakan pemain versatile alias serba bisa. Menarik untuk melihat magis apa lagi yang akan diciptakan Dewangga di laga selanjutnya. Indra Syafri mengatakan performa timnya pasti akan terus meningkat pada SEA Games kali ini. Hal itu tidak terlepas evaluasi yang terus dilakukan buat Marcelino Ferdinand dan juga kolega. Oleh karena itulah Indra Syafri yakin performa puncak tim adalah di semifinal dan juga final, sehingga target juara SEA Games 2023 pun bisa tercapai. Pria yang juga menjabat sebagai dirtek PSSI itu pun mengatakan timnya memang harus makin matang dari laga ke laga karena target mendapatkan medali emas. Namun untuk mencapai target itu, timnas Indonesia U22 harus berproses lebih dahulu. Dalam hal ini, Indra Syafri mengatakan skema itu memang sudah disiapkan dengan sangat matang. Hal tersebut demi menjawab penantian 32 tahun publik sepak bola Indonesia agar tim merah putih akhiri puasa gelar SEA Games. Kapten Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho membuat pelatih Indra Syafri terlihat mencak-mencak saat laga melawan Myanmar kemarin. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram @football.moment.id. Pada unggahan tersebut terlihat bagaimana detik-detik Rizky Ridho yang bikin Indra Syafri mencak-mencak. Awalnya terlihat pemain Persija Jakarta tersebut tengah menggontrol bola. Ia hendak mengirimkan passing ke rekan timnya yang berada di dekatnya. Namun justru passing yang dilakukan Rizky Ridho membuat bingung rekan timnya tersebut, yakni Muhammad Ferrari. Hal ini pun membuat Indra Syafri terlihat mencak-mencak di pinggir lapangan. Beberapa hari yang lalu beredar kabar salah satu promotor olahraga ternama di Indonesia mengklaim sudah melakukan bidding untuk membawa timnas Argentina ke Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari hasil bidding tersebut. Mengenai ini, anggota eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut dalam upaya mendatangkan lawan di laga FIFA Matchday untuk timnas Indonesia, PSSI tidak menunjuk agensi atau mungkin juga promotor. Dalam hal ini, PSSI justru menjalin komunikasi antar federasi. Berlaga di Viking Stadion Stavanger pada Minggu 7 Mei malam, Saint Patinama dan kawan-kawan harus gagal mendulang kemenangan. Di laga itu, Saint Patinama bermain selama 81 menit, namun sayang Olaf Viking ditahan tamunya Strom Godset dengan skor 1-1. Pada awal babak pertama, Viking FK langsung menguasai jalannya pertandingan. Patinama pun sudah terlihat berkontribusi dalam serangan-serangan dari sisi kiri Viking FK. Namun, pemain keturunan Indonesia itu tetap disiplin dalam bertahan. Strom Godset pun terlampau sulit untuk terus-terusan diserang. Sesekali mereka juga melancarkan serangan balik cepat yang berbahaya. Selanjutnya, Saint Patinama dan kolega akan berhadapan dengan Sanderford pada Sabtu 13 Mei 2023 mendatang. Ligue 1 musim ini sudah memasuki laga-laga akhir. Sejumlah pemain pinjaman tentu bakal segera kembali ke klubnya masing-masing, termasuk bek keturunan Indonesia Elkan Bagot. Akan tetapi, WD Aliot pun tampaknya tak terlalu puas dengan penampilan Elkan Bagot yang memang tak seperti ketika membela Gillingham FC. Elliot menyebut dari sejumlah pemain pinjaman, hanya Lucas Hopwood dan Caleb Taylor yang bisa memberikan dampak signifikan. Sedangkan lainnya masih tidak sesuai harapan, termasuk Elkan Bagot. Persib Bandung berhasil mengamankan jasa anak asuh Sintayong Muhammad Edu Febriansyah. Nuansa timnas Indonesia pun semakin kental. Skuad berjuluk Maung Bandung akhirnya secara resmi mendatangkan bek kiri timnas Indonesia dari Rans Nusantara FC. Ia dikontrak dengan durasi 2 tahun. Penampilan mengesankan bersama Rans Nusantara pun menjadi salah satu pertimbangan Persib Bandung untuk merekrutnya.